Halo sahabat Katolik, jumpa lagi bersama saya Angelina Awenai. Pada pagi hari ini, saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 10 ayat 13 sampai dengan 16. Sebelum kita mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita memulai dengan doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami agar firman-Mu yang dapat kami sampaikan bisa berjalan dengan baik. Semua doa dan harapan ini ya Tuhan, hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil kita Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan mengalah-ngalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita merenungkan. Anak kecil mempunyai kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, Injil hari ini menceritakan bahwa kualitas seperti seorang anak kecillah yang Yesus tawarkan untuk bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Dikisahkan bahwa Yesus memahami para murid karena menghalangi anak-anak yang datang kepadanya. Ia mengatakan, "Biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku. Jangan halangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah." Kedatangan anak kecil menjadi sukacita bagi Yesus. Tetap justru kekhawatiran bagi para murid karena akan menghalangi Yesus dengan berkat-Nya. Peristiwa ini justru menjadi kesempatan bagi Yesus untuk mengajar para murid sekaligus menyingkapkan tentang siapa yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, dalam pengalaman hidup saya selalu terkesan ketika mendengar kata anak kecil. Bahkan mereka yang sudah lanjut usia terkadang cenderung memiliki atau akan kembali ke sifat anak kecil
yang lagi tak dipungkiri. Inilah siklus hidup yang terjadi dan dialami hampir setiap orang. Ketika beranjak remaja, lalu tumbuh dewasa dan lanjut usia, terkadang kita memiliki kerinduan ingin memiliki mata seorang anak kecil. Mereka yang melihat dunia tanpa kepahitan, yang melompat girang di taman rumput, dan yang bertanya tentang hal-hal kecil dengan rasa penuh ingin tahunya. Anak kecil berbahagia bukan karena harta yang melimpah, tetapi karena teman yang banyak, yang biasa diajak untuk berbagai canda dan tawa. Maka marilah kita belajar dari seorang anak kecil yang terkadangnya selalu membawa penghiburan dan sukacita. Semoga saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Tuhan, setelah kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita mengakhirinya dengan doa penutup. Terima kasih Tuhan, karena kami merenungkan firman-Mu. Kiranya dengan merenungkan firman-Mu ini dapat berguna bagi kehidupan kami masing-masing. Demi kemuliaan nama-Mu, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.